Suami istri itu sama-sama terlahir kembali ke hari pernikahan mereka. Namun kali ini mereka tidak lagi menikah seperti di kehidupan sebelumnya, melainkan memilih berpisah, menjalani hidup masing-masing tanpa satu sama lain. Pria itu memanfaatkan ingatan dari kehidupan lalu. Hanya dengan satu tulisan sudah mendapat pengakuan dari Perdana Menteri Kerajaan, bahkan berhasil menebak topik ujian dengan tepat. Langsung menjadi juara pertama ujian kerajaan yang masa depannya cerah. Sampai-sampai Perdana Menteri ingin menjodohkan putrinya dengannya. Namun saat semua orang memuji bahwa masa depan pria itu luar biasa, tiba-tiba mantan istrinya yang tak ditemuinya selama 7 tahun muncul di jamuan itu. Dia mengira wanita itu datang setelah tahu dirinya jadi juara. Sengaja ingin mengacaukan suasana. Namun dia tak tahu, wanita itu sekarang sudah bukan lagi orang yang bisa dia rendahkan. Di kehidupan sebelumnya, wanita itu mengorbankan segalanya demi pria itu bisa tenang belajar, mengurus seluruh urusan rumah tangga, memberikan semua harta pernikahan untuk biaya hidup mereka. Tapi pria yang tak punya bakat itu, 5 tahun berturut-turut gagal ujian, dan malah menyalahkan semuanya pada wanita. Menganggap wanita itu sebagai pembawa sial, yang menghancurkan hidupnya. Sampai pada satu pertengkaran, pria itu tak sengaja menjatuhkan lilin, membuat mereka berdua tewas dalam kebakaran dan terlahir kembali. Di kehidupan ini saat mereka bertemu lagi, wanita itu langsung sadar pria itu juga terlahir kembali. Mereka pun sama-sama memalingkan muka dan berjalan menjauh. 7 tahun berlalu, wanita itu dengan kepribadian mulia dan kebijaksanaan, berhasil menjadi permaisuri kerajaan, bahkan melahirkan seorang putra mahkota yang cerdas dan pandai. Suatu hari Kaisar memanfaatkan pesta ulang tahun ibu Perdana Menteri, meminta permaisuri pergi ke kediaman Perdana Menteri memberi selamat. Karena Perdana Menteri ingin menjodohkan putrinya dengan juara ujian kerajaan, maka Kaisar ingin permaisuri menilai apakah pria itu layak. Begitu wanita itu memasuki aula jamuan, dia langsung terkejut. Meskipun Kaisar sudah mengeluarkan dekret, meminta semua jamuan pejabat dibuat sesederhana mungkin, tapi ulang tahun sang nenek tetap digelar mewah dan berlebihan. Yang lebih mengejutkan lagi, ternyata pria yang disebut sebagai juara ujian kerajaan adalah mantan suaminya yang sudah 7 tahun tidak bertemu. Melihat wanita itu datang tanpa diundang, pria itu langsung naik pitam, dengan sombong maju dan mencengkeram lengannya di depan umum, dengan bangga pamer bahwa dirinya kini punya kedudukan tinggi, dan wanita itu tidak layak untuk dirinya. Dia bahkan mengungkit masa lalu, menyalahkan wanita itu atas hidup miskinnya di kehidupan sebelumnya. Wanita itu tak gentar, langsung membongkar bahwa pria itu memang bodoh, tak pernah layak mendapatkan gelar sarjana. Pria itu marah besar, mengatakan kini dirinya adalah juara baru, akan segera jadi pejabat tinggi di istana. Sementara wanita itu tak lain hanyalah kenangan masa lalu yang hina. Saat itu putri bangsawan memperhatikan pertengkaran mereka, langsung bertanya siapa wanita itu. Melihat situasi memanas, ibu pria itu buru-buru maju dan menjelaskan bahwa wanita itu hanyalah tetangga lama, melihat anaknya jadi juara, datang untuk menumpang kemuliaan. Ucapan ini langsung membuat para tamu bergumam. Putri bangsawan yang ingin terlihat dermawan, langsung memerintahkan pelayan membawa sejumlah perak untuk diberikan pada wanita itu. Pria itu semakin sombong, bilang bahwa uang itu cukup untuk membuat wanita itu hidup sejahtera seumur hidup, menyuruhnya sadar diri dan segera pergi, bahkan menasihati wanita itu agar jangan lagi bermimpi dengannya. Namun wanita itu langsung menepis perak itu hingga berjatuhan ke lantai. Pria itu pun marah, menyalahkannya karena tak tahu diri. Wanita itu menjawab dengan tenang, bukan tak tahu diri, melainkan jijik dengan uang yang kotor. Kalimat ini membuat semua tamu mulai curiga, karena sejak dahulu, sudah banyak kisah pria miskin yang setelah sukses langsung mencampakkan istri lamanya. Para tamu mulai berbisik, suasana jadi semakin tegang. Putri bangsawan pun mulai cemas, langsung bertanya apa hubungan pria itu dengan wanita tersebut.